Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Saya sempat menonton satu video dari Ibu Rita Wahyu yang terhormat ya, tentang ketaatan. Menurut ibu kita yang terkasih, ibu kita, bukan ibu kita Kartini ya, ibu kita Rita Wahyu, ketaatan itu tidak ada dalam kitab suci. Ya, penjelasannya bisa diterima. Maksudnya kata taat. Taat memang tidak ada dalam bahasa Ibrani. Taat itu kayaknya dari bahasa Arab ya, taat. But, benarkah ketaatan tidak ada dalam kitab suci? Mari kita bahas ketaatan dalam kitab suci dan perdebatan Katolik Protestan. Nah, ini bagian saya. Benarkah ketaatan tidak ada dalam kitab suci? Ada klaim kontroversial yang beredar, misalnya dari kalangan seperti Rita Wahyu, bahwa ketaatan tidak ada dalam kitab suci. Klaim ini bukan hanya salah secara biblis, tapi juga mengabaikan akar iman Yahudi dan Kristiani. Faktanya, ketaatan adalah salah satu tema sentral dalam keseluruhan wahyu Allah. Bukan hanya hadir, tetapi menjadi pintu masuk keselamatan dalam perjanjian lama dengan ungkapan Shema, dan perjanjian baru dengan ungkapan Hipakoi. Terus bagaimana posisi Katolik dan Protestan? Apakah keduanya sama dalam memandang ketaatan? Let's see. Jawabannya kayaknya tidak ya. Mari kita bedah dengan pisau logika dan sorotan kitab suci. Yang pertama, etimologi ketaatan itu dari obediensia ke Shema. Kata Latin obediensia itu berasal dari ob, yang artinya ke arah. Maksudnya ada objek, objacere, ob dan audire, ya. Mendengarkan, mendengar ke arah, sehingga maknanya adalah mendengar dengan kesetiaan untuk bertindak, mendengar dengan kesetiaan untuk berbuat. Jadi sejak akar katanya, ketaatan bukan sekedar tunduk secara buta sebagaimana yang orang Katolik diolok-olok oleh saudara mereka Protestan, melainkan mendengar dalam kebebasan dan cinta. Kalau taat di sini disalah mengerti. Di pihak Ibrani, konsep ini hadir dalam kata Shema yang kita kenal dari doa Israel. Dengarlah Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ulangan bab 6 ayat 4-5. Dengarlah atau Shema ini bukan pasif, melainkan mendengar untuk berbuat, mendengar untuk melakukan. Tidak heran Taurat penuh dengan seruan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan. Ulangan bab 28 ayat 1. Dengan kata lain, ketaatan, mendengar untuk dan melakukan, itu jantung spiritualitas Ibrani ya. Yang kedua, dalam perjanjian baru kita temukan hipakoi, ketaatan sebagai inti dari iman. Perjanjian baru memakai istilah Yunani hipakoi dari hipo, ya, di bawah, dan akuo, mendengar. Kita punya kata akustik, hipotermia, panasnya rendah. Hipoakuo, hipakoi, mendengar dalam kerendahan hati. Beberapa ayat kunci tentang hipakoi ini ada Roma 1:5, supaya segala bangsa taat kepada iman, hipakoi pisteos. Filipi bab 2 ayat 8, Yesus taat, hipekos, sampai mati. Ibrani bab 5 ayat 8-9, ia belajar taat dari apa yang dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan. Ingat, Yesus mulai taat dari siapa? Yosef dan Maria. Kau pikir Yesus tidak taat kepada Yosef dan Maria kan? Pikirkan lagi. Jadi di sini jelas, ketaatan Kristus adalah sebab dari keselamatan kita. Jika Yesus menyelamatkan kita lewat ketaatannya, termasuk ketaatan terhadap manusia, bagaimana mungkin ada orang Kristen berkata, ketaatan tidak penting? Nah, dari pihak Katolik, ketaatan itu virtus atau kebajikan, keutamaan, keunggulan. Santo Thomas Aquinas, filsuf favorit saya, menegaskan seperti ini. In Latin ya, obedientia est virtus quae voluntatem inclinat ad obediendum preceptis superioris.
Ketaatan adalah kebajikan yang mencondongkan kehendak untuk menaati perintah otoritas sah. Summa Theologia par secunda secunde, question 104. Dalam gereja Katolik, ketaatan itu bukan aksesori opsional, hiasan yang pilihan, bisa dipakai, bisa tidak. Dia melekat dalam iman yang bekerja melalui kasih. Galatia bab 5 ayat 6. Maka iman yang sejati adalah fides caritate formata, not sola fide. Iman yang dibentuk oleh kasih yang nyata dalam perbuatan taat. No way to sola fide. Nah, Protestan, ada ketaatan, tapi di mana posisinya? Coba tanya saudara kita yang terpisah. Apakah saudara-saudari terpisah ini mengenal ketaatan? Ya, tapi dengan catatan footnote segudang. Reformator menolak ketaatan sebagai unsur keselamatan. Mereka berkata, justification by faith alone, sola fide. Ketaatan hanyalah buah iman, bukan syarat. John Calvin, faith alone justifies, but the faith that justifies is never alone. Bisa tangkap kontradiksi internal di sini. Faith alone justifies, but the faith that justifies is never alone. Masalahnya di sini adalah kontradiksi internal. Jika ketaatan tidak menentukan keselamatan, mengapa orang yang tidak taat dianggap tidak punya iman sejati? Artinya, secara implisit, ketaatan tetap jadi kriteria keselamatan, walau mereka menyangkalnya. Ini seperti berkata, ketaatan tidak perlu, tapi kalau kamu tidak taat, kamu tidak selamat. Double standard detected. Double standard detected, kata robot. Double standard detected. Nah, jawaban apologetik berdasarkan Alkitab dan logika. Yang pertama, dalam perjanjian lama, Shema Israel, Ulangan bab 6 ayat 4, mendengar dan melakukan. Dalam perjanjian baru, Roma bab 1 ayat 5, Filipi bab 2 ayat 8, ketaatan Kristus sama dengan sumber keselamatan. Dan Yakobus bab 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika iman tanpa ketaatan mati, doktrin sola fide runtuh, kolaps. So my friends, ketaatan ada dan dominan dalam kitab suci, dari Shema di perjanjian lama hingga Hipakoe di perjanjian baru. Katolik konsisten, iman sejati selalu disertai ketaatan yang mengalir dari kasih, berbuat sesuatu. Protestan bicara iman, tapi diam-diam menuntut ketaatan sebagai bukti iman sejati. Kontradiksi logis. Jika Kristus menyelamatkan kita melalui ketaatannya, termasuk taat kepada ayah ibunya, maka kita pun dipanggil untuk taat, bukan sekedar percaya di bibir. Lip sync. Barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak. Matius bab 7 ayat 24. So my friends, saudara-saudara kita terpisah berkata hanya iman atau sola fide, tapi kitab suci berkata dengar dan lakukan. Jadi mau pilih siapa? Yang mengajar sola fide atau yang mengajar mendengar dan lakukan? You choose for yourself, because it is your free will, not your predestination by the monster god of Calvin. Follow for more.